Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Pasnaura dengan NIM 250900000041 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena kehidupan kontemporer dengan judul Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Akhlak dalam Bergaul menurut Islam. Saya memilih tema ini karena media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakannya untuk berkomunikasi, mencari informasi, belajar hingga bekerja. Namun, di balik manfaat tersebut masih banyak ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menyebarkan berita bohong atau hoaks, memberikan komentar yang kasar, menghina orang lain, menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menjelaskan fenomena tersebut berdasarkan nilai-nilai akhlak dalam Islam, khususnya akhlak dalam bergaul. Media sosial merupakan tempat kita berinteraksi dengan banyak orang. Walaupun tidak bertemu secara langsung, setiap ucapan, komentar, dan informasi yang kita bagikan tetap mencerminkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Karena itu, etika dalam bermedia sosial sangat penting untuk diterapkan. Fenomena yang saya angkat adalah maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Hingga saat ini, kasus seperti ini masih sering ditemukan di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Banyak pengguna media sosial langsung mempercayai suatu informasi tanpa memeriksa kebenarannya, kemudian membagikannya kepada orang lain. Selain itu, tidak sedikit pengguna yang dengan mudah menghina, mencela, bahkan menyerang orang lain hanya karena memiliki pendapat yang berbeda. Kasus ini penting untuk dibahas karena dampaknya sangat besar. Penyebaran hoaks dapat menimbulkan kesalahpahaman, mencegah persatuan masyarakat, merusak nama baik seseorang, bahkan memicu konflik. Sementara itu, komentar yang kasar dan ujaran kebencian dapat membuat korban mengalami stres, kehilangan rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental. Jika dianalisis lebih dalam, penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Banyak orang lebih mementingkan kecepatan membagikan informasi dibandingkan memastikan kebenarannya. Selain itu, rendahnya pengendalian emosi, kurangnya literasi digital, serta minimnya pemahaman tentang akhlak dalam Islam juga menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif di media sosial. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, fenomena ini berkaitan erat dengan materi akhlak dalam bergaul. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Akhlak dalam bergaul berarti menjaga sopan santun, menghormati orang lain, tidak mencela, tidak memfitnah, dan tidak menyakiti orang lain melalui ucapan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Kursi Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu." Ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan tabayun, yaitu memeriksa terlebih dahulu kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Kursi Al-Hujurat ayat 11 yang melarang umat Islam saling menghina, mencela, ataupun memberikan panggilan yang buruk kepada orang lain. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan,
termasuk komentar yang kita tulis di media sosial harus mengandung kebaikan. Jika tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam daripada menyakiti orang lain. Menurut para ulama, media sosial hanyalah sebuah alat. Alat tersebut bisa menjadi jalan perolehan pahala apabila digunakan untuk menyebarkan ilmu, dakwah, motivasi, dan kebaikan. Sebaliknya, media sosial juga dapat menjadi sumber dosa apabila digunakan untuk menyebarkan fitnah, kebencian, dan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial secara bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai penyebaran ilmu dakwah dan informasi yang bermanfaat. Selain itu, pendidikan akhlak sejak dini juga sangat penting agar setiap orang memahami bahwa apa yang dilakukan di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bermedia sosial merupakan bagian dari penerapan akhlak dalam bergaul menurut Islam. Sebagai muslim, kita harus mampu menjaga ucapan, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menghormati sesama, dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan akhlak yang baik. Jangan sampai media sosial menjadi tempat untuk menyakiti orang lain, tetapi jadikanlah media sosial sebagai ladang amal dan sarana untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.